Seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung ditangkap Bareskrim Polri akibat mengunggah meme terkait Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang sedang berciuman. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan tindakan pelaku melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Informasi tersebut awalnya disampaikan salah satu akun X. Dalam postingannya, akun tersebut menyebutkan mahasiswi ITB dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ditangkap karena membuat foto palsu menyerupai Prabowo dan Jokowi yang memperlihatkan keduanya sedang berciuman bibir. Sementara akun X lainnya mengunggah foto diduga mahasiswi ITB yang dikabarkan ditangkap Bareskrim Polri beserta foto meme Presiden Prabowo dan Jokowi yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cayo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna di channel kesayangan kita, Rudi Cayo TV Psikologi. Ini ada satu kasus yang menarik untuk dikomentari, yaitu tentang mahasiswa ITB yang membuat meme Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, dengan Pak Jokowi, Presiden ke-7 negara kita, yang keduanya sedang berciuman. Ini menarik, kita akan mengomentari dari berbagai sisi ya. Kalau kita mau kelompokkan itu menjadi perbagian, atau kalau mau bilang domain, kita bisa saja akan berkomentar dari sisi pihak pemerintah, yang dalam hal ini berarti yang berada di pihak Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan satu sisi di pihak mahasiswa dan mungkin barangkali saja mungkin pandangan masyarakat secara umum. Tapi kalau saya mau menggunakan 3 sudut pandang itu, tidak mungkin saya melepaskan dari sudut pandang saya secara pribadi ya. Yang pertama dari sudut pandang mahasiswanya dulu ya, yang mungkin barangkali saja ini adalah bentuk ekspresi, bentuk protes, bentuk rasa jengkel mungkin yang diawali oleh mungkin politik ketika pencalonan Prabowo sebagai presiden dan kemudian Gibran sebagai wakil presiden, yang pada waktu itu mungkin oleh masyarakat dinilai mencederai demokrasi karena ada cawe-cawe atau campur tangan Pak Jokowi yang pada waktu itu masih menjadi presiden, karena yang menjadi wakilnya ini adalah anak beliau, maka terkesan ada cawe-cawe melalui MK ya pada waktu itu. Dan mungkin itu mencederai demokrasi dan melukai perasaan masyarakat Indonesia. Ada kekecewaan yang mungkin sebelumnya mereka menaruh kagum kepada Pak Jokowi dan kemudian dikecewakan dengan lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan masyarakat Indonesia. Mungkin itu dari sudut pandang si mahasiswa, sehingga berbagai cara dilakukan untuk meluapkan rasa kekecewaan dan kejengkelan tersebut. Sebagaimana mungkin sebenarnya juga banyak masyarakat lain yang mengungkapkan atau mengekspresikan kekecewaannya dengan berbagai cara. Dan memang cara yang disampaikan oleh mahasiswa ini itu tidak biasa, bukan soal meme-nya. Meme itu memang sudah menjadi tren cara kita untuk mengungkapkan berbagai hal secara implisit. Biasanya lewat suatu yang sifatnya anekdotal ya. Jadi sifatnya lucu, tapi punya pesan di balik kelucuan tersebut. Ada yang sifatnya sarkastik, ada yang sifatnya sinisme, skeptik, ironik, dan seterusnya. Nah, itu dijadikan oleh masyarakat sebagai media, baik itu yang sifatnya sangat implisit, sangat halus, maupun yang sangat frontal, itu melalui media meme. Termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Cuman yang tidak biasa itu bukan soal meme-nya, tapi soal apa yang dituangkan dalam meme itu, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu keduanya sedang berciuman. Nah, ini tentu saja sangat menyinggung pihak yang bersangkutan ya. Saya tidak tahu apakah kemudian akan menyinggung dari pihak Pak Prabowo atau Pak Jokowinya,
Tapi kalau mereka melihat meme itu, pasti mereka tersinggung, meskipun dengan berbagai cara meregulasi emosi atau mengontrol, memanajemeni emosi mereka atas meme itu, mereka pasti akan melakukan itu, pasti akan mengontrol bagaimana mereka bereaksi. Tapi karena meme ini berciuman, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah ada double value. Jadi ada lapis-lapisan value yang sudah dilalui oleh mahasiswa ini dalam membuat meme itu. Satu sisi, meme ini seperti halnya yang dituntutkan oleh pihak istana ya, bahwa ini melanggar Undang-Undang ITE terutama berkenaan dengan kesusilaan. Ya, itu yang saya sebut tadi jadi berlapis-lapis ke value masyarakat lah ya, yang mungkin agak nggak begitu etis atau mungkin barangkali saja bukan soal etika ya, tapi soal value lah, value masyarakat. Karena apa? Ini nggak ngomong soal mm, salah bener ya, tapi ngomong soal dua laki-laki berciuman itu sudah dua hal. Pertama, berciuman itu sendiri sudah bisa dibilang tindakan asusila. Dan dobelnya lagi, ini sesama lelaki. Untuk negara yang semacam kita, yang sangat sensitif sekali dengan isu-isu LGBT, itu double lagi. Artinya kalau ini diketahui oleh pihak istana, baik itu Pak Presiden Prabowo maupun oleh mantan istana, Pak Jokowi secara langsung, itu pasti secara feel, itu pasti ada ketidaknyamanan. Karena apa? Karena satu sisi itu berciuman, sisi yang lain itu soal LGBT tadi, sesama lelaki. Jadi ada dua wilayah di situ. Kalau masalah bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah dari dulu bekerja sama untuk kemenangan beliau karena ada Gibran sebagai wakilnya, itu saya kira sudah kebal mereka, baik itu Pak Prabowo maupun Pak Jokowi sudah tidak terpengaruh lagi dengan itu mungkin ya. Artinya mereka sudah terang-terangan kan, memang sudah jelas, sudah clear bahwa ada cawe-cawenya Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo akhirnya berhasil untuk menjadi presiden dengan wakilnya Gibran. Itu kan sudah dikonsumsi publik, publik sudah tahu itu dan sudah tidak lama-lama kan juga sudah mereda, dan bukan itu letaknya yang kemudian akhirnya diproses secara hukum itu soal kesusilaan tadi. Pasti ada ketersinggungan di situ. Lagi-lagi saya tidak ngomongkan benar salah, termasuk sampai sejauh saya berbicara ini saya tidak sedang menyalahkan si mahasiswa ITB atau menyalahkan pihak istana sebagai objek kritik. Tapi saya lebih, kalau ngomong soal benar salah, itu memang bukan wilayah saya berkomentar. Saya cuma menyorot dari sisi bagaimana aspek psikologis yang mungkin muncul dari meme tersebut. Karena apa? Yaitu tadi ada aspek, saya tidak ngomong, kalau ngomong norma kayaknya, yaitu tadi ngomong norma kayaknya secara formal banget ngomong kesusilaan. Tapi yaitu tadi ada value. Kita itu punya value. Berciuman itu sendiri sesuatu yang sensitif, sesama lelaki itu juga jauh lebih sensitif. Itu yang akhirnya jadi persoalan dan tuntutannya akhirnya ke pelanggaran kesusilaan menurut Undang-Undang ITE. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah ini, nah sekarang kita beralih nih dari meme yang dibuat oleh mahasiswanya itu, kita beralih ke pihak pemerintahnya ini. Kalau dari pihak pemerintahnya, mereka masih bermain di dua kaki. Artinya, ketersinggungan, sensitifnya, sisi sensitifnya itu tetap mereka lanjutkan dalam koridor hukum. Karena memang kalau mau dicarikan undang-undangnya, ada pasalnya kan, Undang-Undang ITE berkenaan dengan kesusilaan. Tapi di sisi yang lain, mereka bermain di kaki yang berbeda, yaitu kaki di mana seolah-olah mereka memberikan ruang ekspresif di negara demokratis ini untuk mahasiswa tetap bersuara. Artinya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu bagian dari proses demokrasi. Meskipun sebenarnya kalau kita mau cari timbangan nih, kita timbang apakah proses hukumnya yang akan lebih berat
atau proses seolah-olah pemerintah ini tetap mengayomi masyarakatnya, dalam hal ini termasuk di dalamnya itu mahasiswa ini, untuk tetap bisa berekspresi di negara demokratis, ini agak masih belum bisa ditebak, meskipun arah-arahnya jelas ya. Arah-arahnya gini, pemerintah itu berharap ini tetap diproses secara hukum, tapi cuci tangan. Artinya kalau itu diproses secara hukum, itu bukan berarti kita tidak terima atas meme itu, tapi karena ada undang-undangnya. Jadi dia melarikan kepada objek ketiga si pemerintah itu. Dibilang bahwa ya karena ada undang-undangnya, biarkan hukum tetap diproses. Artinya itu bisa menjadi senjata pemerintah untuk menyalurkan ketersinggungannya tadi, kesensitifannya tadi lewat jalur hukum. Tetapi di satu sisi mereka tetap membangun atau berusaha membangun citra mereka, yaitu bilang bahwa ya biasa anak muda itu mungkin lagi semangat-semangatnya mengkritik. Nah, ini kan ada satu hal baru lagi ketika Kepala Komunikasi Kepresidenan itu Hasan Nasbi mengatakan bahwa biasalah anak muda ini mungkin semangat-semangatnya mengkritik. Nah, kata-kata semacam ini satu sisi seolah-olah pemerintah itu memberikan ruang berekspresi, di sisi yang lain ini seperti mementahkan atau membuat apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu jadi value-nya turun. Ya namanya anak muda, biasa aja kalau begitu. Akhirnya kan jadi artinya mengecil. Jadi tidak punya arti yang seharusnya itu kan sebuah senjata untuk memprotes pemerintah kan. Harusnya punya power kan. Tapi digembosi powernya dengan bilang bahwa ya biasalah anak muda. Anak muda itu kan bergelora semangatnya. Jadi dapat 2 itu pemerintah, malah dapat 3 ini. Dapat 2 itu artinya 2 di lingkup tindak lanjut terhadap mahasiswa ini, dia bisa mementahkan apa yang dia omongkan dengan bilang bahwa itu maklum lah anak muda memang lagi semangat-semangatnya. Jadi dianggap sesuatu yang akhirnya bisa mengecil nilainya. Dianggap itu karena bawaan anak muda aja gitu. Terus yang kedua, dia dengan mengatakan seperti itu, si pemerintah ini seolah-olah tetap membuka ruang ekspresi. Nah, ini dapat 2 di wilayah, di area si anak ini, dapat 1 lagi di area hukum, karena hukumnya terus berjalan. Karena ada undang-undang ITE yang jadi acuan untuk mereka terus memproses secara hukum. Jadi menang, dapat 3 ini. 1 di ranah hukum, 2 itu di ranah publiknya. Jadi kekritisan mahasiswa ini digembosi dengan mengatakan bahwa itu biasalah anak muda. Terus yang kedua juga dengan mengatakan biasalah anak muda, kita terima, kita dengarkan, kita berikan ruang. Itu seolah-olah memberikan kesempatan untuk berekspresi. Padahal sebenarnya hukumnya terus berjalan gitu. Nah, di situ ya memang ya itu tadi ya, di negara kita sebenarnya tidak masalah ya. Sepertinya kan mengkritik dan seterusnya kan tidak masalah. Cuman ada hal-hal yang sensitif yang kadang-kadang langsung berkenaan dengan hati. Yang langsung ada unsur ketersinggungan dan sentimental atau sensitivitas di situ. Yaitu tadi, ada sisi asusila di situ. Sisi kesusilaan lah ya, yang membuat orang tersinggung. Padahal sebenarnya itu sama saja sebuah cara untuk secara sarkastik melakukan kritik, tapi ya sudah masuk di wilayah ada seksis di situ, ada wilayah seks yang sangat sensitif di negara kita, berciuman dan sesama lelaki, soal LGBT itu juga sangat sensitif di negara kita. Nah, itu yang mungkin barangkali saja kesensitifan itu membuat pemerintah satu sisi dia tetap melanjutkan di jalur hukum, di sisi yang lain dia seolah-olah tetap memberikan ruang buat publik untuk berekspresi. Itu demikian komentar saya atas kasus ditangkapnya mahasiswa ITB dianggap melanggar undang-undang ITE tentang kesusilaan. Tentu saja komentar saya ini melihat 3 domain secara berimbang, yaitu ada di domain pemerintah, di domain si mahasiswa itu sendiri, dan di domain masyarakat, value masyarakat tadi. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat untuk membuat kita jauh lebih komprehensif dalam berpikir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.